Sebaya muda, ambillah kertas dan pena, yakinkan dirimu merubah dunia. Tulislah namamu di atas legenda, layangkan citamu di angkasa, hujamkan kakimu di macapada, bergetarlah dunia, oh. Kelelawar sayapnya hitam, terbang rendah di tengah malam. Pagi-pagi mereka pulang, di bawahnya ada gelantungan. Oke, adik-adikku, kita tengok dulu. Yes, sudah pas ya. Halo semua kalian. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kalian sehat terus. Semangatnya bagai ombak di lautan. Ya, menggebu-gebu. Bergemuruh juga. Oke, adik-adikku semuanya. Kembali lagi, kakak akan coba perkenalkan lagi soal yang menarik. Ya, yuk kita lihat soalnya. Seekor kelelawar sedang terbang mendekati sebuah dinding sambil memancarkan pulsa ultrasonik dengan frekuensi 34 kHz. Oke, ya. Kakak gambar ya. Ini dinding. Ini kelelawar. Oke, kakak anggap gitu ya. Ada dinding dan kelelawar. Nah, kelelawar ini bergerak mendekati dinding dengan kecepatan kelelawar. Sudah pasti ya, dengan kecepatan kelelawar mendekati dinding. Kemudian apa katanya? Dia mengeluarkan pulsa elektronik dengan frekuensi pulsa ultrasonik ya, bukan elektronik ya, dengan frekuensi 34 kHz. Jadi kita anggap si kelelawar ini mengeluarkan frekuensinya mula-mula adalah 34 kHz. Oke. Ya. Diketahui katanya cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, ya. Oke. Jika dia, maksudnya kelelawar, menangkap gelombang pantul 38 kHz, maka kelajuan kelelawar berapa? Jadi diketahui frekuensi yang diterima kelelawar ya, itu terakhir katanya 38 kHz. Gitu ya. Pertanyaannya, berapa laju kelelawar? Oke, adik-adikku, ya. Untuk mengerjakan soal ini kita butuh rumusan dari efek Doppler, ya, rumusan dari efek Doppler. Yuk kakak tulis ya, rumusan efek Dopplernya seperti apa. Frekuensi yang diterima pengamat per frekuensi sumber bunyi sama dengan cepat rambat bunyi di udara, plus kalau pengamatnya mendekati sumber bunyi, minus kalau pengamatnya menjauhi sumber bunyi. Oke, ini kita rubah balik adik-adikku, ini jadi minus. Kalau sumber bunyinya mendekati pengamat, dia jadi plus kalau sumber bunyinya menjauhi pengamat. Nah, untuk memahami rumus ini kakak sudah berikan ya cara-caranya bagaimana memahami rumusan efek Doppler di video sebelumnya. Oke, sekarang mari kita terapkan efek Doppler ini, rumusan efek Doppler ini dalam masalah ini. Nah, mula-mula ya, ketika kelelawar mendekati dinding. Oke, nah, kakak ulang lagi deh ya gambar ya. Ketika kelelawar mendekati dinding,
kita harus tahu deh bahwa yang jadi sumber bunyinya saat itu adalah kelelawar. Ya, yaitu berapa? 34 kHz. Nah, yang jadi pendengarnya, ya, pendengarnya adalah dinding. Nah, ini kita anggap pendengarnya deh. Ya, dinding adalah pendengarnya. P dengan kecepatan 0 karena dindingnya nggak bergerak. Ya, akibatnya apa? Ada nanti frekuensi yang diterima dinding. Nah, frekuensi yang diterima dinding. Jadi dinding ini kita anggap sebagai pengamat. Jadi kita bisa menamakan frekuensi yang diterima pengamat. Pengamatnya dalam hal ini adalah dinding. Jadi berapa frekuensi yang diterima dinding? Oke, kita pakai rumusan efek Doppler, ya. Frekuensi yang diterima dinding adalah dibagi frekuensi sumber bunyi sama dengan, oke, cepat rambat bunyi di udara ditambah dikurang 0 per cepat rambat bunyi di udara sumbernya yaitu kelelawar mendekati pengamatnya kita anggap dinding, ya. Jadi kita kurangi ini kecepatan kelelawar namanya. Oke, ya, itu dulu kita lihat. Nah, terus kemudian berikutnya adalah ada pantulan yang dibuat dinding. Nah, jadi gini, kita lihat kasus keduanya ada kasus keduanya, ya. Oke, yuk kita geser-geser dulu supaya kelihatan. Kasus keduanya, ya, ini dinding. Nah, dinding ini tadi menghasilkan bunyi pantul, ya, frekuensi dinding. Nah, dinding ini menghasilkan bunyi pantul. Nah, bunyi pantul dari dinding inilah kita anggap sekarang sebagai sumber bunyi. Nah, gitu, ya. Sekarang kita anggap sebagai sumber bunyi. Nah, kelelawar ini kita anggap sebagai pengamat sekarang. Kelelawar kita anggap sebagai pengamat. Oke, dengan demikian dari situ kita bisa masukkan lagi hukum rumusan dari Kepler. Oke, ya. Siapa sekarang yang menerima? Yaitu kelelawar. Jadi kelelawar sekarang sebagai pengamat. Jadi kita bikin frekuensi yang diterima kelelawar dibagi. Nah, dibagi apa? Sumbernya ini sekarang yang ini deh, yang frekuensi pantulan dari dinding, jadi sumbernya kita masukin FD, ya, D sama dengan, oh iya betul, ya, oke, nah, kadang-kadang kakak suka lupa, ini kita masukin deh, V, ya, rumusannya plus minus, ini kita buat plus, kenapa? Karena sekarang yang jadi pengamatnya itu kelelawar deh, nah, kelelawar, ya, kecepatan pengamat atau kecepatan kelelawar. Nah, ini kita plusin kecepatan kelelawar per, oke, ya, per apa? Ini dalam keadaan diam, si sumber bunyinya sekarang ini jadi sumber bunyi deh. Jadi V plus min atau plus 0. Nah, begitu, ya. Sehingga kita dapatkan, ya, FK sama dengan V ditambah FK per V kali FD. Nah, seperti itu, ya, rumusannya, ya. Oke, rumusan akhirnya seperti itu. Nah, tinggal kita substitusi deh FD-nya apa, ya. FD-nya kita masukkan ini deh. Ya, FD-nya kita masukkan itu. Nah, yuk sekarang kita cari, ya, perlahan-lahan, ya. Ini frekuensi yang diterima kelelawar sama dengan V, cepat rambat bunyi di udara, kecepatan si kelelawar per V. Nah, FD-nya kita masukin dari sini deh, ya. FD-nya ternyata adalah V per V min FK, nah, gitu, ya, dikali Fs. Nah, itu FD-nya. Jadi kakak nggak terangin lagi, ya, kenapa dapetnya seperti itu, ya. Oke, yuk sekarang kita lihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah
rumusan seperti itu, ternyata ini bisa dicoret deh. Nah, coret ya. Oke, sehingga kita bisa sederhanakan untuk menjawab VK-nya berapa, kecepatan kelelawar ya. Yuk, ini FK. Kita sederhanakan FK sama dengan cepat rambat bunyi udara, kecepatan kelelawar per cepat rambat bunyi udara dikurang kecepatan kelelawar dikali frekuensi sumbernya sekarang ya. Frekuensi sumbernya. Oke. Jelas ya adik-adikku semuanya ya. Tinggal kita masukkan frekuensi yang diterima kelelawar akibat pemantulan dari dinding adalah 38. Masukin 38 ya. Ini kita masukin cepat rambat bunyi udara 340. Ini yang ditanya FK per 340 dikurang VK dikali FS. FS-nya kita masukin adalah 34. Oke, matematika ini ya, kakak yakin kalian bisa mengerjakannya. Oke, caranya gimana? Caranya ini kita kalikan aja deh ya. Ini kita kalikan dengan ini ya. Ini kita kalikan dengan ini. Oke, selanjutnya nanti bisa kamu hitung sendiri ya. Kakak berikan jalan ini 38, ini kita pindahkan semuanya 340 dikurang VK sama dengan 34. Oke, kita geser dikali 340 dikurang VK. Oke, itu ya adik-adikku semuanya ya. Oke, kakak beri jalan, nanti hasil akhirnya kamu yang mengerjakan. Ini kita kalikan, jadi 38 dikali 340. Biarkan aja gitu deh ya. Jangan kamu kalikan, jangan kamu selesaikan. Ini 38 kali VK sama dengan ini juga begitu. Biarkan saja 34 kali 340. Oke, kita geser. Kita geser terus supaya termonitor oleh kamera. Ini jadi 34 kali VK. Oke. Kita selesaikan yang yang sefaktor kita pindahkan ini. Ya, sefaktor nih kita pindahkan jadi 38. Langsung aja deh. Ya. 38 dikurang 34. Nah, faktornya adalah 340. Oke. Ini sama ini sefaktor, jadi VK-nya kita keluarkan, tinggal yang di dalam kurung adalah 38 dikurang 34. Oke, semakin mudah hitungannya ya, kalau kita tidak terburu-buru menyelesaikan ini, jadi biarkan saja. Oke, ini ada yang kurang di sini, kita lihat dulu. Oh, ini bukan 340 ya, tapi 34. Oke, 38 dikurang 34 adalah 4. 4 kali 340 sama dengan VK. Oke. 38 dikurang 34 juga sama dengan 4. Ya. Juga sama dengan 4. Oke. Yuk kita lihat dulu apakah saya salah dalam menghitung. Nah, ini kadang-kadang perlu kita hati-hati juga ada deh ya dalam menghitung ya. Secara teorinya nggak salah ya, cuma kadang-kadang begitu ya, namanya manusia, dimaklumin ya. Oke, kakak lihat dulu, kakak takutnya salah ya, kita lihat dulu, hitungin pelan-pelan. Coba kita lihat 38 34 ini ya. Ini oke, 34. Oke. Apakah ada yang salah? Kita lihat dulu deh. Kakak takut ada yang salah nih. Oke. Pindahin 34 40 38. Oke, 38 dikurang 34. 38 44 340. Oke. Pelan-pelan deh ya, perlu kehati-hatian di sini karena ini kakak spontan sifatnya ya. Kakak nggak siapin dulu, maka kita lihat bareng-bareng lah.
salahnya di mana ya? FK. Sudah, betul. Tinggal kita lihat 38, 34. Oh kan. Nah, ini dia deh. Nih, kesalahannya di sini. Lagi-lagi ya kakak. Kayak kurang hati-hati. Ini dia kesalahannya. Oke. Jadi ini harusnya plus D. Ini plus yang ini ya. Ini plus. Nah, di situ salahnya kakak tuh. Oke, jadi 38. Nah, ini plus D. Nah, begitu ya. Oke, yuk sekarang kita lihat. Yes, ketahuan salahnya di mana. Rupanya salah ngasih tanda. Kadang-kadang seperti itu deh ya. Masalahnya sepele ya. Kurang ngasih tanda aja. Kakak kurang hati-hati, jadi salah. Oke ya, yuk kita lihat lagi. Yakin ya tuh kan? Kakak salahnya di sini, nggak masukin plus itu. Ya tadi kakak masukin minus padahal plus. Oke. Yes, nah dengan demikian ini oke. Nah sekarang barulah kita apa kan? Tadi tetapi yang sefaktor kita pindahkan. Jadi 38, 340 kita keluarkan. Di sini tinggal 38 dikurang 34. Oke, nah sekarang di sini yang sefaktor kita pindahkan. Oke, kalau kita pindahkan kita keluarkan. Ya. Yang di dalam kurung jadi 34 dan 38. Oke, inilah ya. Setelah kita lihat, kita hati-hati, ternyata kesalahan di situ. Sepele ya. Oke, ini 38 dikurang 4 adalah 34. 38 dikurang 34 adalah 4. Jadi 340 dikali 4 sama dengan kecepatan kelelawar yang diminta. Ini kita jumlahkan deh sekitar 72. Oke ya. 72. Nah, ini boleh kita sederhanakan deh ya, supaya lebih gampang lagi. Ini bisa kita coret ya, supaya lebih sederhana aja. Kayak 72 dibagi 4 berapa? Sekitar 18 ya. 18. Oke, 18. Nah, dengan demikian berarti hasil akhirnya adalah 340 sama dengan VK kecepatan kelelawar dikali 18, sehingga kecepatan kelelawar adalah tinggal kita bagi aja 340 dibagi 18. Oke, kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, 170 dibagi 9. Inilah jawabannya ya. Oke, nanti kalian sederhanakan lagi sehingga dapat angka yang sederhana. Oke, adik-adikku ya, semoga bermanfaat. Mulailah segalanya hari ini, esok kian jauh berlari. Awalilah dari yang tersederhana, yakinkan dirimu merubah dunia. Oh. Kelelawar sayapnya hitam, terbang rendah di tengah malam. Pagi-pagi mereka pulang, di bawahnya ada gelantungan.